Halo gan, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Di video ini melanjutkan part sebelumnya, yaitu seri Gensuki Vol 15. Seperti biasa, Okawaii meminta kepada kalian jika suka dengan konten ini, silahkan subscribe aja ya bro, terima kasih. Di Vol sebelumnya, Ryo, Christina, dan Flora akhirnya pergi meninggalkan kerajaan Palladia dan menuju ibu kota Galtuk di kerajaan Galarts. Setelah kepergian mereka, Duran yang baru selesai mengantarkan mereka pergi meninggalkan kerajaan Palladia tanpa sengaja bertemu dengan Reis. Reis memberitahukan kepada Duran bahwa Duran sudah menipunya. Duran menjawab dengan memberitahukan bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang selisih antara Lucius dengan Reis. Oleh karena itu, alasan yang dibuat Duran bisa membuat Reis mempercayainya. Duran juga memberitahukan bahwa Lucius telah mati, tapi Reis tahu akan hal itu. Reis sempat berada di saat Lucius terbunuh oleh Ryo. Pada akhirnya Duran bertanya kepada Reis mengenai kedatangannya. Reis menjawab dengan meminta pedang Lucius yang ada pada Duran. Awalnya Duran tidak percaya dengan Reis bahwa pedang itu milik Reis yang dipinjamkan kepada Lucius. Tapi akhirnya Duran percaya pada saat Reis menyuruh Duran untuk membuktikan dengan cara mentransfer esensi sihir ke pedang tersebut. Hal itu dilakukan oleh Duran, tapi sama sekali tidak ada respon dari pedang tersebut. Dikarenakan pedang itu hanya merespon kepada orang yang memiliki masa lalu kelam dan ingin membunuh orang. Setelah mengetahui hal itu, Reis akan memberikan pedang sihir yang lain sebagai bentuk pertukaran. Duran akhirnya menerima pertukaran itu. Sementara itu, tepat setelah Reis berhasil kabur dari Asia kembali menemui Celia yang dijaga oleh Orphea. Namun, mereka berdua tidak langsung pulang menuju ke rumah batu, melainkan kembali ke Rodania, serta mendapat kabar bahwa Christina dan Flora telah menghilang. Oleh sebab itu, keesokan harinya mereka berdua kembali ke rumah batu. Semua yang ada di rumah batu sangat khawatir dengan insiden hilangnya Christina dan Flora. Mereka juga sempat menawarkan diri mereka untuk membantu dalam misi pencarian kedua putri tersebut. Tapi Asia meminta kepada mereka semua untuk tetap diam di dalam rumah sampai Ryo kembali ke rumah batu. Di sisi lain, Putri Sylvie dari kerajaan Rubia saat ini dia sedang menunggu Renji yang sedang pingsan. Bagi yang lupa dengan Renji, dia adalah salah satu pahlawan yang terpanggil ke Isekai. Saat ini Renji terluka parah dan tertidur selama 3 hari di ruangan Sylvie. Elena yang merupakan pelayan pribadi Sylvie menegaskan kepada Sylvie untuk meninggalkan Renji yang masih kekanak-kanakan. Namun Sylvie tetap bersikeras berada di samping Renji sampai Renji tersadar dari tidurnya. Wajah Sylvie sangat senang melihat Renji tersadar. Akan tetapi dia teringat tentang janji Reis dan Lucius. Jika Renji kalah, maka Renji akan menjadi anak buah mereka. Renji masih mengingat tentang janji itu, tapi dia berusaha mengingkari demi menyelamatkan adik Sylvie yaitu Estelle. Namun, Sylvie yang sadar akan konsekuensinya berusaha mengusir Renji yang sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan kerajaan Rubia. Sylvie juga berkata kepada Renji bahwa Renji masih bocil. Hal itu sempat membuat Renji marah. Tapi dia perlahan mulai tersadar akibat ocehan dari Sylvie yang begitu banyak. Pada akhirnya Renji tetap tidak akan meninggalkan kerajaan Rubia, hingga membuat Sylvie ingin sekali menebas kepala Renji dengan pedangnya. Beruntung Elena yang masih ada di sana langsung menghentikan aksi Sylvie. Sementara itu, Reis dari atas langit melihat Ryo dan 2 saudari cantik pergi meninggalkan rumah batu. Setelah beristirahat, Reis bingung pada dirinya sendiri bahwa dia harus menghadapi Ryo untuk merebut 2 saudari, atau dia harus berpura-pura mati setelah bertarung dengan Asia. Faktanya setelah Asia tertahan oleh monster skeleton, Asia sempat mengejar Reis dan melancarkan serangan. Nah, kesempatan itu berhasil dimanfaatkan oleh Reis dengan menukar dirinya terhadap monster yang dia ciptakan sehingga membuat Reis berhasil terbunuh. Tapi di pikiran Reis tidak sepenuhnya yakin
Apakah Asia berhasil tertipu atau tidak? Oleh sebab itu, Reis memutuskan pergi ke Airain dan meninggalkan party Rio. Setelah 10 menit, Reis akhirnya tiba di hadapan Airain di sebuah desa kecil bersama Lucy dan Vayne. Mereka bertiga bertanya kepada Reis tentang ketua mereka, yaitu Lucius. Reis dengan berhati memberitahukan bahwa Lucius telah mati. Mereka bertiga tidak mempercayai ucapan dari Reis, tapi Reis dengan wajah yang kesal membuat mereka mulai sedikit percaya. Reis juga memberitahukan jika Lucius bekerjasama dengannya, maka Lucius tidak akan mati. Mereka bertiga yang tahu akan hal itu tidak bisa berbuat banyak hal. Akhirnya Reis menyarankan untuk mereka semua bekerja sama, tapi di luar kesepakatan dari kerajaan Proxia. Lucy, Vayne, dan Airain mau tidak mau mengikuti arahan yang disarankan oleh Reis demi membalaskan dendam Lucius. Scene berpindah pada Rio. Mereka sudah beristirahat selama 5 hari, dan Flora sudah sepenuhnya sehat. Oleh sebab itu, Rio memutuskan akan membawa mereka menuju ke CalArts dengan sedikit lebih cepat. Rio memberitahukan kepada mereka berdua bahwa Rio akan menggendong mereka seperti saat Rio membawa mereka yang sedang terluka, yaitu Christina di belakang, sedangkan Flora di bagian depan. Pada posisi ini, wajah Christina dan Flora selalu merah. Ya, itu sudah pasti sih, soalnya Rio bisa mendengar detak jantung Christina dan nafas Christina yang tidak beraturan, sedangkan di depannya Rio bisa melihat wajah Flora dan opai gede miliknya. Saya suka sih Harutot sama. Singkat cerita, mereka tiba di kerajaan kecil bernama Rubia. Mereka harus melewati kerajaan itu agar bisa sampai di kerajaan CalArts. Mereka juga bertemu dengan gubernur yang ada di kerajaan tersebut, bernama Marco. Rio meminta kepada Marco untuk mengirim surat ke kerajaan CalArts. Tanpa pikir panjang, Marco langsung melakukan permintaan Rio. Setelah mengetahui bahwa Rio adalah kesatria kehormatan kerajaan CalArts. Akan tetapi ketika Marco akan melakukan pengirimannya, dia bertemu dengan Reis yang menyamar sebagai penasihat Putri Sylvie. Reis meminta kepada Marco agar tidak mengirim surat itu, tapi Marco mulai melawan Reis. Sayangnya Marco dibuat pingsan, dan Reis berhasil mengambil surat itu, dan kemudian Reis pergi menuju Sylvie untuk melakukan negosiasi tentang masalahnya saat ini. Sementara itu, keesokan harinya, Rio, Flora, dan Christina sedang berbincang-bincang di luar benteng. Tapi, tanpa mereka sadari, kecuali Rio, mereka diserang oleh anak buah Lucius, yaitu Lucy, Airain, dan Vayne. Mereka bertiga menyerang Rio dengan serangan hujan anak panah, tapi Rio berhasil menghalau serangan itu menggunakan seni roh angin. Di sana juga ada Renji yang ikut menyerang Rio dengan tombak es ilahinya. Renji sangat kaget ketika serangannya sama sekali tidak berpengaruh terhadap Rio. Begitupun dengan Rio yang kaget melihat tampang Renji yang sama dengan orang Jepang. Rio sudah berasumsi bahwa Renji adalah pahlawan kelima. Rio berkata kepada Flora dan Christina, "Aku akan menyerang balik. Kalian berdua gunakan sihir penghalang selama 30 detik." Christina dan Flora langsung melakukan sihir penghalang guna untuk melindungi mereka berdua. Selanjutnya, Rio langsung datang ke arah Lucy dengan seni roh tanah. Mereka berdua beradu pedang. Tentu saja Lucy yang terhempas jauh ke dinding. Kemudian, Rio menyerang Vayne dengan seni roh angin yang membuat Vayne terhempas ke dinding benteng. Airain berkata, Hei bocah, cepat serang dua putri itu." Renji yang menerima perintah dari Rain sempat ragu-ragu, tapi dia langsung menyerang kedua putri. Tapi serangan Renji berhasil ditahan oleh Rio, dan membuat Renji menerima pukulan dari Rio, dan terjatuh ke tanah. Pada saat itu, Renji mulai bertanya kepada Airain tentang pria yang mereka lawan saat ini. Airain menjelaskan bahwa Rio adalah orang yang telah membunuh Lucius. Perkataan Airain membuat wajah Renji kaku dan pucat. Wajar saja sih, Renji kan kalah telak dari Lucius. Di momen itu, Putri Sylvie tiba-tiba datang dengan griffin yang dia bawa. Sylvie langsung menyerang Rio dengan sihir yang sangat banyak.
Tapi Rio berhasil menghalau serangan itu menggunakan seni roh angin. Sylvie datang dengan pasukan elitnya, yaitu pasukan dengan Griffin. Sylvie menyuruh pasukannya untuk membunuh Rio. Sebelum itu, isi pertemuan antara Reis dengan Sylvie, yaitu bahwa Reis akan mengembalikan adik Sylvie yang bernama Estelle jika Sylvie berhasil membunuh Rio. Sylvie sangat terkejut melihat serangannya berhasil dihalau dengan mudah. Dia juga kesal karena selangkah lagi dia bisa mendapatkan adiknya, tapi hal itu sangatlah mustahil, harus membunuh Rio. Renji yang dari kejauhan langsung menyerang Rio dengan tombak es yang sangat banyak. Tapi Rio langsung menebas mereka semua tanpa tersisa dengan seni roh angin. Di sisi Rio, dia mulai berpikir, aku bisa membunuh mereka semua. Tapi itu akan menyebabkan masalah dengan kerajaan Kal Ars. Kalau begitu kita harus mundur. Rio mulai memberitahukan kepada dua saudari cantik untuk segera datang ke pelukannya. Pada saat itu, Rio berhasil menjatuhkan semua pasukan Sylvie yang ada di atas mereka dengan seni roh cahaya. Kemudian, setelah Christina dan Flora memeluk Rio, Rio berkata, "Pegangan yang erat." Rio langsung melesat dengan kecepatan tinggi melewati Sylvie yang ada di sampingnya. Semua orang yang ada di sana sangat kaget melihat Rio terbang di udara. Scene berpindah di kerajaan Kal Ars. Huguenot berhasil meminta kepada Raja Francois tentang perjodohan yang akan mereka lakukan. Hiroaki meminta kepada Huguenot bahwa dia ingin sekali berjodoh dengan Liselotte. Berkat Raja Francois, Liselotte mau tidak mau akan tiba di pertemuan yang akan mereka adakan. Akan tetapi perasaan Liselotte bukanlah untuk pahlawan Hiroaki. Namun, karena Liselotte adalah gadis yang baik, dia mementingkan perintah yang diajukan oleh Raja Francois. Tapi Francois juga memberi kebebasan kepada Liselotte tentang pilihannya. Singkat cerita, Liselotte sampai di kerajaan Kal Ars. Di sana, langsung dilakukan penyambutan perjodohan dengan Raja Francois sebagai mediator. Kedua mempelai akan berbicara satu sama lain sebelum acaranya dilanjutkan, kata Francois. Kemudian Liselotte dan Hiroaki langsung berdiskusi tanpa ada orang di sekitarnya. Hiroaki sangat gugup dan berpikir bahwa Liselotte juga gugup dan memiliki perasaan yang sama dengan dirinya. Setelah melihat Liselotte hanya terdiam, yang biasanya banyak omong. Singkat cerita aja ya kan, intinya mereka membahas hal-hal pertama kali bertemu satu sama lain, di mana hal itu sangat penting bagi Hiroaki, tapi tidak penting bagi Liselotte. Singkat cerita, Liselotte memberitahukan bahwa lamaran yang diajukan oleh Hiroaki ditolak mentah-mentah. Akhirnya mereka kembali ke aula dan mengakhiri pertemuan itu dengan gagalnya pernikahan. Di sana juga ada Satsuki dan Charlotte yang mengkhawatirkan keadaan Liselotte. Tapi momen itu terhentikan ketika salah satu penjaga masuk dengan tergesa-gesa dan memberitahukan bahwa Haruto telah tiba di kerajaan Kal Ars bersama dua saudari cantik. Oke, akhirnya selesai juga di volume ini. Kita lanjut ke volume berikutnya. Sorry ya kan baru bisa upload, tapi intinya saya akan usahakan upload setiap hari. Ya mohon maaf saja sih. Sampai jumpa di next video. Bye bye.